Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Yardina Zahra dari kelas 11 IPS LDDRC akan membuat video tentang penelitian CRS saya berjudul Pengaruh Layanan GoFood terhadap perilaku konsumtif siswa-siswi kelas 11 SMIT Aulia Bintaro. Latar belakangnya, perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemunculan aplikasi di Indonesia, dan pengaruh Gojek terhadap gaya hidup remaja. Seperti yang kita ketahui, zaman globalisasi sekarang membuat ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin beragam dan memberikan kemajuan yang sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, semua aktivitas manusia sekarang sudah bisa digantikan oleh mesin dan robot hampir di seluruh aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan bahkan dalam hal kecil seperti memesan makanan. Munculnya alternatif baru dalam mode digital, seperti Gojek, sangat terkenal di semua kalangan di seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan Gojek sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki banyak fitur yang efisien dan praktis. Kemunculan layanan GoFood yang sangat membantu di kehidupan sehari-hari membuat semua orang menggunakan aplikasi GoFood dan menjadi ketergantungan dalam layanan ini. Walaupun GoFood mempunyai banyak fitur yang praktis dan bagus, layanan ini dapat mempengaruhi gaya hidup, terutama siswa-siswi yang menggunakan layanan ini dalam berperilaku konsumtif. Pengertian layanan GoFood. GoFood adalah layanan dalam aplikasi Gojek yang membantu pengguna jasa dalam mendapatkan makanan yang diinginkan. Pengguna GoFood dapat memiliki makanan sendiri tanpa harus keluar rumah yang akan langsung diantar. Berdasarkan penjelasan di atas, GoFood dapat diartikan sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam memesan dan membeli makanan dengan efisien. Perilaku konsumtif biasanya menjelaskan tentang keinginan seseorang untuk mengonsumsi barang maupun jasa secara berulang-ulang dan berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan dan bukan menjadi kebutuhan pokok, sehingga perilaku konsumtif cenderung mengarah pada perilaku yang boros yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan pokoknya. Berdasarkan penjelasan ini, perilaku konsumtif adalah perilaku yang membeli suatu barang dalam memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Variabel bebas, variabel independen, atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari timbulnya variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel penyebab. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah layanan GoFood. Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Variabel terikat sering disebut juga dengan variabel terpengaruh atau tak bebas. Maka variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif siswa-siswa SMA Italia. Nah, dari hasil penelitian data yang telah saya ungkapkan pada penelitian CR kemarin, ada beberapa hasil yang ada di dalam penelitian ini. Salah satunya diagram frekuensi penggunaan aplikasi Gojek. Berdasarkan diagram 4,1 di samping, gambaran responden terhadap seberapa sering mereka memakai aplikasi Gojek dalam keseharian mereka. Dari diagram di atas ditunjukkan bahwa 57% dari responden menggunakan aplikasi Gojek setiap minggu. Sehingga dari data ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi penggunaan aplikasi Gojek yang dilakukan oleh siswa mengindikasikan sebagian siswa melakukan perilaku konsumtif dalam keseharian mereka. Diagram pesanan yang biasa dipesan siswa saat menggunakan layanan GoFood. Diagram 4,2 menunjukkan hasil data responden terhadap apa yang biasanya dipesan oleh siswa dalam aplikasi Gojek di keseharian mereka. 65% dari responden menjawab bahwa mereka biasanya memesan makanan ringan dan minuman saat menggunakan layanan GoFood. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak dari siswa kelas 11 SMA Aulia memesan makanan bukan karena kebutuhan, namun untuk memenuhi keinginan sehingga mengindikasikan adanya perilaku konsumtif dalam keseharian mereka. Diagram pesanan yang paling sering dipesan oleh siswa dalam layanan GoFood. Dari diagram 4.3 di samping, data yang ditunjukkan adalah jawaban responden terkait pesanan yang paling sering dipesan saat menggunakan layanan GoFood. Sebanyak 64% dari responden menjawab pesanan yang paling sering mereka pesan adalah makanan ringan. Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa yang memakai layanan GoFood sering memesan makanan ringan di luar kebutuhan yang mengindikasikan adanya perilaku konsumtif dalam kalangan siswa kelas 11 SMIT Aulia.
Diagram pengeluaran biaya pemesanan makanan siswa kelas 11 SMA IT Aulia. Diagram 4.4 menjelaskan rata-rata dari biaya yang dikeluarkan oleh siswa-siswa SMA IT Aulia Bintaro dalam menggunakan layanan GoFood. Dapat dilihat 84% dari responden menjawab bahwa dalam sekali makan, mereka bisa menghabiskan biaya dari Rp50.000 sampai Rp100.000 saat menggunakan layanan GoFood. Dengan penjelasan ini, pengeluaran dana yang mencapai 50.000 sampai 100.000 mengindikasikan adanya perilaku konsumtif. Mengingat rata-rata harga makanan di Bintaro hanya mencapai 30.000 sampai 50.000 untuk makanan berat dan 15.000 sampai 45.000 untuk makanan ringan dan minuman. Diagram perbandingan tempat memesan makanan saat membeli makanan online. Diagram 4.5 menjelaskan perbandingan tempat memesan makanan yang dipilih oleh siswa-siswa SMA Italia. 64% dari responden mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk membeli makanan dari restoran dibanding membeli makanan dari UMKM. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa 64% dari responden siswa-siswa SMA Italia berperilaku konsumtif karena lebih memilih untuk membeli makanan di restoran dibandingkan dengan UMKM. Diagram frekuensi penggunaan layanan GoFood atau aplikasi pemesanan online lainnya dalam sehari. Dalam diagram 4.6 dapat dilihat bahwa sebanyak 29% responden mengatakan mereka menggunakan layanan GoFood lebih dari satu kali dalam sehari. Hal ini dapat dikaitkan pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh antara penggunaan GoFood terhadap perilaku konsumtif siswa-siswi kelas 11 SMA IT Aulia. Karena dengan mengetahui frekuensi siswa-siswi SMA IT Aulia dalam menggunakan layanan GoFood, kita dapat mengetahui apakah mereka memesan makanan untuk kebutuhan atau keinginan. Pengaruh penggunaan GoFood terhadap perilaku konsumtif siswa-siswi kelas 11 SMA Aulia dapat disimpulkan bahwa penggunaan GoFood dan aplikasi lainnya yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 11 SMA Aulia terbukti menimbulkan perilaku konsumtif. Hal ini dibuktikan dengan ada pengeluaran mencapai 50.000 sampai 100.000 dalam sekali memesan makanan, ada penggunaan layanan GoFood dan aplikasi lainnya sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sehari, seringnya memesan makanan ringan di luar dari kebutuhan. Bukan hanya penggunaan layanan GoFood saja yang meningkatkan perilaku konsumtif siswa-siswi SMA Italia, namun aplikasi lainnya juga berkontribusi. Kesimpulan dan saran, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa adanya pengaruh layanan GoFood terhadap perilaku konsumtif siswa-siswa SMA Italia dibuktikan dari jawaban responden yang merujuk pada perilaku konsumtif, yaitu tidak hanya dipengaruhi oleh layanan GoFood saja, tapi juga dipengaruhi oleh aplikasi lainnya. Tingginya perilaku konsumtif juga dipengaruhi oleh biaya administrasi yang ada di dalam layanan GoFood. Saran dari peneliti kepada siswa-siswi SMA Italia yang menggunakan layanan GoFood, mengurangi frekuensi penggunaan aplikasi GoFood, lalu mengurangi pembelian makanan ringan karena berdampak pada kesehatan, dan menyiapkan bekal makan secukupnya dari rumah. Terima kasih, dan terima kasih sudah mendengarkan.